Krisis dan traumatik akibat bencana alam. Pengertian krisis yaitu persepsi atau pengalaman akan suatu peristiwa atau situasi sebagai kesulitan yang tidak dapat ditoleransi. Trauma adalah satu kondisi emosional yang berkembang setelah suatu peristiwa trauma yang tidak mengenakan, menyedihkan, menakutkan, mencemaskan, dan menjengkelkan, seperti peristiwa peperangan, kekerasan dalam keluarga, kecelakaan, bencana alam, dan peristiwa tertentu yang membuat batin tertekan. Penanganan trauma pada korban bencana alam melibatkan serangkaian langkah yang panjang dan komprehensif. Pertama-tama adalah penting untuk memberikan bantuan medis darurat segera kepada korban yang terluka secara fisik. Selanjutnya, perhatian harus diprioritaskan pada kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, tempat perlindungan, dan sanitasi yang layak. Setelah kebutuhan dasar terpenuhi, intervensi kesehatan mental harus tersedia untuk memberikan dukungan emosional dan konseling kepada korban, serta untuk memantau tanda-tanda gangguan stres pasca trauma atau PTSD dan depresi. Pendidikan tentang strategi coping yang sehat dan teknik relaksasi juga penting dalam membantu korban mengelola kecemasan dan stres yang mungkin mereka alami. Pendekatan psikososial. Pendekatan ini melibatkan pemberian dukungan emosional dan sosial kepada korban bencana alam, yang melibatkan pemberian dukungan emosional dan sosial kepada korban bencana alam. Langkah-langkah ini mencakup penyediaan ruang aman untuk berbicara tentang pengalaman mereka, membantu mereka mengidentifikasi dan mengekspresikan emosi, serta mendorong mereka untuk terlibat dalam kegiatan sosial yang positif. Mengenai peran relawan dan profesional kesehatan mental. Nah, relawan seperti yang dijelaskan dalam pertolongan psikologis pertama, panduan bagi relawan bencana oleh WHO, berfungsi sebagai pendukung yang memberikan perawatan dan dukungan yang praktis, namun menginterupsi serta membantu orang-orang untuk mendapatkan akses terhadap kebutuhan dasar. Nah, mereka juga membantu orang-orang dalam mendapatkan akses terhadap kebutuhan dasar mereka. Nah, mereka juga membantu korban untuk mendapatkan akses terhadap pemberian dukungan baik seperti secara sosial, fisik, emosional. Nah, sementara itu profesional kesehatan mental seperti psikolog, dokter berperan sebagai sumber informasi dan pendukung yang lebih spesialisasi gitu ya. Spesialisasi dalam memberikan bantuan psikologis dan dukungan kepada korban. Baik, selanjutnya ada traumatik insiden terkait bencana alam. Nah, traumatik akut itu terjadi segera setelah kejadian bencana alam, dapat mencakup reaksi seperti syok, kebingungan, dan disorientasi. Nah, gejala ini mungkin termasuk kegelisahan, ketakutan berlebihan, atau malah tanpa alasan jelas. Nah, penting bagi kita sebagai konselor untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung agar korban dapat mengungkapkan perasaan mereka. Yang pertama itu ada traumatik kronis. Nah, di sisi lain ini berkembang dari paparan jangka panjang terhadap kondisi stres yang berulang atau berkepanjangan. Ya, misalnya itu korban itu yang kehilangan tempat tinggal dan harus tinggal di tempat yang seperti pengungsian dalam jangka panjang. Ada trauma kompleks. Nah, trauma ini tuh dapat terjadi ketika si individu itu mengalami peristiwa traumatis secara berulang atau berlapis-lapis, misalnya itu mengalami bencana alam, korban mungkin juga kehilangan anggota keluarga, kehilangan mata pencaharian, seperti itu. Nah,